Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Hamidah, SPSI, MM, MPSI, Psikolog. Saya adalah salah satu dosen tetap di Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Saya diamanahkan mengampu salah satu mata kuliah yaitu Psikologi Umum 1, yang pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Psikologi Umum 1. Saya akan memaparkan orientasi perkuliahan dan kontrak belajar mata kuliah Psikologi Umum 1 dengan kode mata kuliah PS 1101 dengan bobot mata kuliah 3 SKS. Kemudian mata kuliah ini disajikan pada mahasiswa semester 2. Nah, mata kuliah Psikologi Umum 1 ini termasuk salah satu mata kuliah wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Mata kuliah ini mencakup pembahasan tentang sejarah dan perkembangan psikologi sebagai ilmu pengetahuan, berbagai perspektif teoritis dalam psikologi, metode-metode penelitian dalam psikologi, serta topik-topik inti seperti otak dan perilaku manusia, sensasi dan persepsi, pembelajaran, memori, kognisi, motivasi, emosi, kepribadian, penyesuaian diri, dan interaksi sosial. Mahasiswa akan dikenalkan dengan berbagai implementasi ilmu psikologi dalam kehidupan sehari-hari dan pada berbagai bidang profesi. Perkuliahan ini juga akan mengkaji isu-isu dan wacana mengenai psikologi yang sedang berkembang di masyarakat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah terdapat 6 CPMK. CPMK pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar dan ruang lingkup psikologi. CPMK kedua, mahasiswa mampu menguraikan fungsi-fungsi mental meliputi fungsi kognitif dan fungsi afektif. CPMK keempat, mahasiswa mampu membedakan konsep kepribadian 3 mazhab. Kemudian CPMK kelima, mahasiswa mampu menguraikan tentang teori-teori kepribadian serta kepribadian dalam perspektif Islam. CPMK keenam, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang penyesuaian diri dan interaksi sosial. Dari keenam sub CPMK ini kemudian akan diuraikan pada sub CPMK atau pokok bahasan yang akan disajikan dalam 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya terdapat ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pertemuan pertama tentunya akan diberikan orientasi perkuliahan dan kontrak belajar selama 1 semester. Kemudian pertemuan berikutnya akan membahas terkait ruang lingkup ilmu psikologi, kemudian mazhab-mazhab psikologi, dasar biologis tingkah laku manusia, sensasi dan proses sensori, kemudian persepsi, belajar, ingatan, motif dan motivasi, emosi, otak dan perilaku manusia, intelijensi, kecerdasan dan tes psikologi, kepribadian 3 mazhab dan kepribadian muslim, dan yang terakhir penyesuaian diri dan interaksi sosial. Adapun pendekatan pembelajaran yang akan digunakan menggunakan expository dan inquiry. Expository ini merupakan pendekatan pembelajaran yang sifatnya deduktif, di mana pengajar menyampaikan informasi dan pengetahuan secara langsung kepada peserta didik dengan materi pembelajaran yang disajikan dalam bentuk yang sudah jadi dan terstruktur. Pendekatan inquiry ini diharapkan peserta didik aktif mencari, menemukan, membangun pengetahuannya sendiri melalui proses penyelidikan dan eksplorasi. Adapun metode yang akan digunakan yaitu lecturing, presentasi, diskusi kelompok, dan self-reflection, di mana para mahasiswa ditugaskan untuk membuat refleksi dari materi yang sudah diberikan di setiap sesinya. Adapun penugasan diberikan dalam bentuk individu maupun kelompok. Nah, tugas-tugas yang diberikan bisa dalam bentuk resume, poster, mind map,
task project, dan lain-lain. Nah, media pembelajaran eh, kita menggunakan hibrid gitu ya, dengan ada yang dilaksanakan secara luring maupun daring dengan menggunakan platform media Zoom Meeting, Google Meet, dan Google Classroom. Google Classroom digunakan untuk mendelivery materi yang akan diberikan dan mahasiswa menyetorkan setiap tugas yang diberikan di Google Classroom. Nah, kemudian evaluasi hasil belajar atau penilaian tentunya dilakukan secara otentik, meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Adapun aspek yang dinilai yang pertama adalah kehadiran dan keaktifan dengan bobot 15%, kemudian tugas-tugas yang baik yang mandiri maupun yang kelompok, ini bobotnya 15%, kemudian ada ujian tengah semester, bobotnya 30%, kemudian ada ujian akhir semester, bobotnya 40%. Kemudian referensi atau literatur yang digunakan ada yang sifatnya utama dan pendukung atau penunjang. Literatur utama ini digunakan untuk mahasiswa pelajari dan dijadikan sumber dalam setiap tugas-tugas yang dikerjakan. Ini literatur utama seperti yang ditampilkan, kemudian ini literatur pendukung atau penunjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu di pertemuan kedua ya, mata kuliah psikologi umum bersama Ibu. Minggu lalu kita sudah berkenalan ya, nama Ibu Nurlaila Hamidah, SPSI, MPSI Psikolog. Insya Allah satu semester ke depan kita akan belajar psikologi umum bersama Ibu, gitu ya. Nah, hari ini pertemuan kedua. Kita mulai perkuliahan kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk lebih hikmatnya perkuliahan kita seperti biasa, kita membiasakan tadarus dulu ya sebelum kita mulai perkuliahan kita. Boleh ada yang mau memimpin? Oke, Jeffrey. Nanti yang mau baca terjemahannya siapa? Oke, Nabila ya. Oke. Quran surat apa, Jeff? Al-Insyirah. Silakan teman-teman membuka Quran Al-Insyirah. Nanti gini, Jepri ayat pertama, jadi per ayat ya, nanti diikuti teman-temannya setelah itu, oke? Silakan Jep. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Allah mengingatkan kepada kita bahwa setiap kali ada kesulitan pasti ada kemudahan di belakangnya. Jadi, terima kasih buat yang membacakan ayat suci Al-Quran dan artinya mudah-mudahan mendapatkan keberkahan untuk kita juga semuanya. Oke. Kita absen dulu seperti biasa ya. Senyum dulu dong. Sambil ibu panggil kalian senyum ya. Kalau nggak senyum absennya nggak jadi nih. Oke, Alif ada. Oke. Askia, Astri, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan memutarkan dulu video ya. Ini ada di YouTube. Jadi kalian nanti bisa lihat juga di YouTube ya tentang pemahaman tentang psikologi. Pas lagi merem dan nyoba tidur di malam hari, pikiran kita sering banget malah jadi liar dan berpikir tentang banyak hal. Tiba-tiba segala pertanyaan muncul di kepala kita. Kayak ternyata ada sebuah ilmu yang mengungkap semua teka-teki ini. Ilmu yang berusaha mencari tahu cara kita berperilaku dan cara kita berpikir. Sebuah bidang ilmu yang penuh dengan tanda tanya bernama psikologi. Dari gambaran tadi, kira-kira apa yang kalian dapatkan ya? Coba ada yang mau ini ngasih pendapat. Tadi videonya tentang apa ya? Apa sih yang psikologi jadinya? Boleh? Apa yang terlintas di pikiran? Jadi psikologi itu
Ilmu apa? Nah, apa Jack? Hmm. 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 Di balik perilaku seseorang. Oke, good. Psikologi itu kan dari asal katanya dari psyche, ya kan? Dan psikologi, ya. Nih, psikologi dari akar katanya dari Yunani ya, dan logos. Psyche itu apa artinya? Jiwa. Logos itu ilmu. Jadi kalau secara dari kata-kata gitu ya, akar kata psikologi itu ilmu jiwa. Hanya saja kita tidak tahu jiwa itu yang seperti apa sih, gitu ya. Karena tidak secara kasat mata bisa dilihat ya. Kita manusia punya jiwa, punya, tapi yang seperti apa jiwa? Nah itu yang tadi di video dijelaskan. Banyak pertanyaan-pertanyaan tentang siapa diri kita gitu ya. Kenapa kita berperilaku seperti ini? Kenapa kita berkata seperti ini? Apa yang menyebabkan itu muncul kan gitu ya? Itu bicara tentang apa yang menyebabkan sikap, tingkah laku, perkataan itu muncul. Nah, kita melihat bahwa itu adalah perilaku ya, perilaku. Karena untuk melihat jiwa tidak bisa secara langsung karena dia abstrak gitu ya. Makanya kita harus kalau mau melihat jiwa seperti apa, kita melihat dari cerminan dari jiwa. Cerminan jiwa itu apa? Tingkah laku. Itulah yang dipelajari di ilmu psikologi, ilmu tentang tingkah laku manusia dan sebagai proses interaksi dia dengan lingkungan gitu ya. Jadi dengan mempelajari tingkah laku, kita akan bisa mengetahui kondisi kejiwaan seseorang. Para ilmuwan dari zaman Yunani sampai ke abad kita pertengahan gitu ya, sampai ke abad modern, yang dipelajari adalah ini, cerminan dari jiwa, perilaku, yang merupakan ini tuh hasil dari apa yang terjadi di dalam diri, atau nanti kita lihat gejala-gejala, istilahnya gejala-gejala kejiwaan atau proses mental yang terjadi di dalamnya. Nah, ini yang kita pelajari, gejala-gejala kejiwaan, proses mental yang terjadi ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah perkembangan ilmu psikologi. Sejarah. Sebenarnya tadi di video udah ya secara singkat gitu ya perkembangan ilmu psikologinya. Nah, ini ya. Nah, jadi sejarah psikologi ini kita mulai dari ini ya. Perkembangan awalnya gitu ya. Nah, ini kita lihat dari sini ya. Periode perkembangan psikologi. Kita akan melihat perkembangan psikologi di bawah pengaruh filsafat gitu ya. Tadi makanya ya, filsafat itu menjadi induk pengetahuan dari semua ilmu-ilmu yang kita pelajari gitu ya. Pada awalnya dulu gitu. Nah, dari masa Yunani gitu ya. Ini kita mulai dari psikologi Plato 429 sampai 347 sebelum Masehi. Plato mengatakan bahwa manusia terdiri atas jiwa dan badan yang bersifat etis religius. Nah, Plato terkenal dengan ini ya, konsepnya tentang ide gitu ya. Jadi ada dua alam. Ya, kita memiliki dua alam, katanya alam transenden, nominal yang absolut, abadi, sempurna, bentuk-bentuk ideal yang tidak berubah, di mana baik merupakan yang utama, biasanya sebagai kebenaran dan keindahan. Juga merupakan sumber dari segala sesuatu seperti keadilan, ketentraman, semangat. Nah, ide-ide ini diperoleh melalui rasio, bukan melalui panca indera, terlepas dari pengalaman sehari-hari. Nah, ini menurut Plato ya. Nah, ini alam transenden. Kemudian Plato mengatakan ada alam fenomenal atau alam sensoris. Ini bersifat materi atau nampak dan tidak permanen. Dunia sensoris ini mempunyai dua kemampuan, yaitu ada kemauan, ini bicaranya tentang karsa, kehendak, dan keinginan atau nafsu, kecenderungan. Nah, Plato membagi jiwa menjadi 3 bagian. Tadi kan bicara ilmu psikologi itu ilmu tentang jiwa gitu ya. Jadi menurut Plato itu ada istilahnya trikotomi gitu ya. Awal ajaran daya. Jadi yang pertama, kita itu memiliki daya berpikir.
Kenapa sih memiliki daya berpikir? Karena kita punya otak gitu ya. Otak ini fungsinya untuk berpikir. Otak ini yang membedakan kita dengan makhluk hidup yang lain. Dengan hewan misalnya ya. Hewan punya otak, tetapi fungsinya tidak sama dengan fungsi otak seperti manusia. Gitu ya, ada istilah kemampuan berpikir gitu ya kalau untuk kita. Nah, atau disebut rasio kalau menurut Plato gitu ya, berpusat pada otak, berisi tentang daya kebijaksanaan. Yang kedua ini tentang berkehendak atau disebut tumetikon atau berpusat pada dada, berisi daya keberanian. Yang ketiga, daya berkeinginan atau disebut abdomen. Ini pusatnya ada di perut, berisi tentang daya pengendalian. Jadi sini ya. Ini perut, ini dan ini gitu ya. Nah, ini ketiganya adalah daya gitu ya. Daya yang menurut konsep trihatomi dari Plato. Menurut Descartes, psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai gejala-gejala pemikiran atau gejala-gejala kesadaran manusia terlepas dari badannya. Indra. Nah, kita mulai ngebahas psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Sekarang Ibu mau tanya dulu, sama apa beda pengetahuan dan ilmu? Alasannya apa yang kamu tahu? Mm-mm. Mm-mm. Oh, pengetahuan itu cukup yang kita tahu, semua yang kita tahu, semua yang kita tahu, sedangkan ilmu pengetahuan. Oke, good. Ada punya pendapat lain? Tapi, ulah, kok sama? Jadi punya pendapat lain atau sama juga? Sama. Jadi apa? Hmm. Oke. Good. Udah pinter-pinter ya mahasiswa Ibu nih. Jadi pengetahuan itu semua yang kita tahu ya. Tadi kan sebagai alat tangkap, alat sensornya adalah panca. Semua yang kita tangkap melalui panca indera itu disebut pengetahuan gitu. Nah, tapi tidak semua pengetahuan bisa dikatakan ilmu pengetahuan karena ada syarat-syarat tertentu. Sebuah pengetahuan itu bisa dikatakan atau dikategorikan ilmu pengetahuan. Jadi sebagai ilmu itu ada beberapa syarat ya. Kita ingin mengkategorikan sebuah pengetahuan itu bisa dikatakan ilmu pengetahuan. Syarat yang pertama adalah empiris. Dia harus empiris. Apa sih empiris nih? Cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Jadi memang harus diamati tadi oleh indera ya manusia, bukan hanya indera kita tapi oleh indera orang lain juga gitu. Nah, ini empiris. Jadi yang dialami sehari-hari yang ditangkap oleh panca indera. Nah, kemudian yang kedua, satu ilmu harus dapat diuji kebenarannya melalui penelitian, bukan intuisi, pendapat atau keyakinan semata. Dengan dilakukannya pengkajian melalui penelitian, data dapat dikumpulkan, diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, kemudian dilakukan verifikasi atau diuji sehingga hasilnya bersifat objek. Jadi dasarnya harus empiris dulu gitu ya. Bisa nyata ada gitu ya dan dapat teramati oleh panca indera kita dan orang lain. Yang kedua apa? Sistematis. Apa sih maksud dari sistematis? Sistematis ini mempunyai hukum-hukum, prinsip yang diperoleh secara teratur. Proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Nah, ini ya. Ada hukum-hukumnya, ada prinsip-prinsipnya gitu dan teratur, terstruktur gitu ya. Nah, data hasil penelitian ini diringkas menjadi sejumlah prinsip, kemudian diklasifikasikan, pembuatannya disusun gitu ya, atau hubungan antara gejala yang diteliti secara tertib dan ekonomis. Ini bisa bersifat induktif maupun deduktif. Itu ya harus sistematis, terstruktur. Nah, kemudian yang ketiga adalah mampu atau dapat diukur. Jadi si pengetahuan itu dapat diukur menggunakan pengukuran dengan berbagai alat ukur. Contohnya misalnya angket, observasi, interview, alat tes psikologi. Jadi harus bisa diukur. Jadi pengetahuan itu dapat diukur. Contoh kayak tadi, penjelasan tentang jiwa. Jiwa itu sulit kan mengukurnya? Gimana coba mengukurnya? Ditanya warnanya, tahu nggak warna jiwa? Bentuknya kayak gimana? Kotak, bulat, lingkaran, nggak tahu juga.
Tapi yang jelas jiwa itu ada pencerminannya kan? Ada aktualisasi dari jiwa, ada pencerminannya adalah tingkah laku. Nah, kalau bicara tingkah laku bisa diukur? Bisa. Nih ibu lagi jalan. Ini tingkah laku bukan? Bisa diukur nggak kecepatan berjalan ibu? Ibu lagi berbicara, ini tingkah laku? Tingkah laku. Bisa diukur nggak berapa ribu kata yang keluar dari mulut ibu dalam 1 menit? Bisa. Nah, itulah yang diukur, gitu ya. Tampilan perilaku yang itu mencerminkan perilaku itu muncul karena ada sesuatu yang mendorongnya, gitu ya. Nah, itu yang dipelajari. Kondisi kejiwaan atau gejala-gejala kejiwaan apa sih yang mendorong seseorang bertingkah laku. Makanya yang diukur adalah tingkah laku sebagai pencerminan dari jiwa, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Harus memiliki definisi. Definisi ini adalah batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan. Setiap ilmu pasti ada istilah-istilahnya ya. Jadi misalnya kita bicara tentang apa? Motivasi. Orang itu tidak termotivasi atau motivasinya rendah. Apa sih motivasi? Nah, kita harus tahu dulu definisi motivasi itu apa. Baru kita akan memprediksi perilaku yang seperti apa yang disebut tidak termotivasi atau unmotivated itu kan gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu definisinya apa, pengertian motivasi. Kemudian yang kelima harus rasional, penelitiannya masuk akal sehingga terjangkau nalar. Sudah harus terdeteksi oleh panca indera, harus masuk akal, make sense gitu. Iya, terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan penjelasan tentang apa sih psikologi itu disebut sebagai ilmu pengetahuan. Berarti tandanya teman-teman sudah paham apa yang tadi Ibu jelaskan gitu ya. Ibu kasih hadiah buat yang ngomong tadi siapa? Jeffrey ya. Yeay, tepuk tangan dong buat Jeffrey. Siapa lagi? Tadi siapa lagi? Seperti yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan pertama minggu lalu, setiap kali habis materi gitu ya, di setiap sesi pertemuan kalian ditugaskan untuk membuat journal reflection ya, apa yang kalian tangkap di materi hari ini. Silakan boleh pakai tulisan tangan, boleh diuraikan, boleh menggunakan mind map, kemudian dipoto. Nah, hasilnya silakan dikirim di Google Classroom yang sudah disediakan oleh Ibu. Oke? Ya. Untuk minggu depan, nah ini tugas, silakan dicatat ya. Minggu depan kalian diberikan tugas membuat ini poster session. Jadi kita ada kegiatan poster session yang isinya setiap kelompok nanti akan mempresentasikan 5 aliran atau 5 mazhab yang ada di psikologi. Apa aja? Behavioristik, psikoanalisa, humanistik, kognitif, dan biologi. Nanti kalian bagi 5 kelompok, silahkan terserah pembagian kelompoknya. Buat tentang apa sih psikoanalisa itu, apa sih kognitif itu gitu ya. Dijelaskan tokoh-tokohnya yang memiliki pandangan psikoanalisa siapa, behavioristik siapa gitu ya. Konsepnya tentang apa gitu. Nanti dituangkan dalam bentuk poster. Nah, nanti setiap kelompok akan mempresentasikan poster tersebut sesuai dengan topik bahasan masing-masing. Siap? Oke. Baik. Kalau begitu kita tutup hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirobbil alamin. Kita akan ketemu minggu depan ya di materi tentang mazhab atau aliran psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Nurlailah Hamidah, SPSI, MM, MPSI, Psikolog yang mengampu mata kuliah Psikologi Umum, dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kami. Perkenalkan, saya Fadilah Najla dari kelompok 1 sebagai moderator, dan di sini saya tidak sendiri, ada rekan-rekan saya, ada di sini kami akan menjelaskan tentang memahami psikoanalisis. Nah, ada yang tahu nggak psikoanalisis itu apa? Nggak tahu. Nah, psikoanalisis itu adalah teori dan metode dalam psikologi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud
pada akhir abad ke-19. Inti dari psikoanalisis adalah keyakinan bahwa banyak perilaku dan emosi manusia yang dipengaruhi oleh pikiran yang tidak disadari atau bisa disebut juga alam bawah sadar. Pernah dengar nggak sih alam bawah sadar itu apa? Pernah? Jadi alam bawah sadar itu sesuatu pikiran yang tidak kita sadari. Nah, jadi menurut Freud itu hal-hal yang pernah kita alami terutama saat kita masih kecil itu tuh bisa tersimpan dalam pikiran alam bawah sadar kita, dan di mana itu tuh bisa mempengaruhi cara kita bisa bersikap, berpikir, dan merespon situasi saat ini. Nah, contohnya kayak misal ada seorang anak kecil yang pernah dimarahin oleh orang tuanya saat dia berbicara di depan umum. Dan di mana tuh saat anak kecil itu tuh mungkin nggak terlalu paham ya, tapi tuh dia pasti merasakan rasa takut, malu, cemas, dan lain-lain. Nah, makanya pas saat gede dia tuh punya perilaku yang dia tuh gugup atau cemas atau khawatir saat berbicara di depan orang lain. Padahal sebenarnya dia itu bisa melakukan hal tersebut, tapi karena punya peristiwa yang terkubur di alam bawah sadar itu, dia tuh jadi punya emosi yang tidak terkendali seperti itu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Nah, kita semua tahu kan kalau Sigmund Freud itu tahu kan kalau Sigmund Freud itu tuh tokoh penting di psikologi yang dikenal karena psikoanalisisnya. Nah, Freud itu bilang kalau banyak perilaku kita yang dipengaruhi oleh pikiran dan dorongan yang tersembunyi. Jadi kadang kita sendiri tuh nggak sadar gitu. Nah, jadi kadang kita melakukan sesuatu tanpa tahu kenapa, dan ternyata itu bisa terjadi karena ada keinginan yang tersembunyi dalam pikiran kita. Nah, Sigmund Freud itu membagi struktur kepribadiannya jadi 3, ada id, ego, sama superego. Nah, itu insting yang paling dasar. Jadi mau semuanya tuh keinginan kita tuh harus terpenuhi sekarang juga gitu, kayak ngikutin insting kita aja. Nah, kalau yang ego tuh kayak penengah, tugas dia tuh menyeimbangkan antara keinginan id dengan realitas. Nah, kalau super ego ini kayak suara hati yang penuh aturan dan moral. Jadi setiap orang dalam pikirannya kayak punya 3 suara. Yang satu mau seenaknya, id. Yang satu lagi mikir realitas, yang ego. Yang satu lagi tuh yang punya aturan sama moral, super ego. Nah, contoh dari analisis mimpi Freud ini tuh, seorang pasien bermimpi dikejar hewan buas. Dengan psikolog analisis Freud menemukan bahwa mimpi tersebut mewakili rasa tidak aman atau tidak percaya diri dalam menghadapi situasi atau tantangan dalam kehidupan nyata. Demikian video pembelajaran mata kuliah Psikologi Umum 1 di Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fatun qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.